Technical View Counseling 14 April 2020 per jam 15 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.2574 dan low 1.2502. Sementara running price kini berada di 1.2567. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah menemukan jawabannya. Setelah kemarin di video kemarin saya sempat kupas tentang dua kemungkinan potensial, di mana potensial pertama adalah potensial double top dengan syarat atau dengan catatan kalau misalkan ternyata areal candlestick kemarin sepanjang hari Senin 13 April berhasil ditutup dengan bentuk doji ataupun bentuk candlestick yang lebih cenderung ke dalam bentuk bearish. Tapi ternyata kemungkinan yang kedua yang saya sebutkan adalah kalau ternyata bullish candle maka potensi dari double top tersebut tentunya akan mengalami kegagalan dan kita akan melihat kenaikan lebih lanjut dari pound sterling. Dan ini yang terjadi di tanggal 13 April yang lalu, ternyata areal kenaikanlah yang terjadi lalu kemudian ditutup dengan bullish candle meskipun sebetulnya saat sore hari itu sempat mengalami penurunan hingga kurang lebih 1.2376. Well, of course, dengan demikian hari ini akan cenderung didominasi dengan area kenaikan. Tapi kita lihat bagaimana dengan potensi kenaikannya. Area 61.8% tentunya yang sebelumnya menjadi area resisten kini menjadi area support kita. Sehingga secara singkat sebetulnya simpelnya 1.2516 adalah base on support untuk area kenaikan selanjutnya. Lalu kemudian yang juga berhimpitan dengan area historical price seperti demikian, dan target selanjutnya dari kenaikan adalah moving average. Di sini saya menggunakan MA 200 yaitu ada di area 1.2650. Lalu kemudian jika kita lihat dari outlook grafik H4-nya juga, garis putus-putus yang sempat kita gunakan beberapa waktu yang lalu sebagai areal historical price dan juga yang mendukung area kenaikan. Lalu kemudian ternyata dia tidak berhasil ditembus. Dan lalu kemudian area kenaikan pun bertahap tapi pasti. Dia mengikuti area kenaikan dalam trend channel atau channeling seperti demikian. Oleh karenanya kemungkinan posisi penurunan pun akan relatif tertahan hanya sebagai area koreksi lalu kemudian melanjutkan kenaikan. So untuk hari ini secara singkat kemungkinan potensi untuk pound sterling menurut saya akan lebih baik untuk melakukan area buy on dip kurang lebih di area 1.2535 sampai 1.2548, di mana area tersebut sudah tercapai beberapa waktu lalu dengan penurunan sampai area 1.2535. Lalu kemudian kali ini kita tinggal menantikan areal target di 1.2592 sebagai target pertama kita, karena areal tertinggi baru tertahan di 1.2574. Akan tercapai atau tidak? Kita lihat untuk beberapa waktu ke depan. Kemudian target kedua adalah 1.2640, di mana ini adalah area resisten dari rectangle ataupun trend channel. Kemudian target stop loss untuk mengantisipasi segala kemungkinan adalah di 1.2468 atau lebih rendah dari area terendah kemarin 1.2476 untuk mengantisipasi kemungkinan dia berbalik arah dan kecenderungan membuka peluang untuk kembali menjadi bearish. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 14 April 2020 per jam 15 lewat 24 menit waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.0946 dan low 1.0907. Sementara running price berada di 1.0917. Oke teman-teman, mungkin untuk Anda yang sudah mendengarkan channel podcast Agrodana Futures Official melalui Spotify ataupun Google Podcast ataupun Apple Podcast, saya sempat mengutarakan baik itu untuk Euro ataupun Pound Sterling. Tentunya ini adalah outlook yang bisa Anda dapatkan. Saya ingin Anda tertuju kepada pola candle pertama kali. Jadi kurang lebih ini yang saya temukan tanggal 7 April bullish candle yang cukup panjang lalu ditemani dengan tanggal 8 April bearish candle berbentuk hammer ataupun hanging man. Well, of course ini seharusnya akan terjadi penurunan, tapi di tanggal 9 April justru mengalami kenaikan. Artinya kita mendapatkan pola bullish candle kembali, lalu kemarin di tanggal 13 April ternyata mengalami penurunan, dan of course ini harusnya akan terjadi penurunan. Tapi kita akan lihat potensi ini apakah akan terjadi bearish candle atau justru akan terjadi kenaikan. Kenapa saya sebut unik? Karena kalau Anda perhatikan di satu pekan terakhir atau kurang lebih 5 candle terakhir, posisi pertama bullish lalu bearish candle, lalu ditemani bullish candle, lalu ditemani bearish candle. Oleh karenanya kali ini saya terpikir kemungkinan pola penekanan dari Euro USD akan terwujud kalau ternyata
Euro USD berhasil naik terlebih dulu hingga 1.1000. Karena potensi dari pergerakan ini kalau melihat dari pola candlenya akan ada kecenderungan dia mengarah kepada bullish candle seperti dua candle sebelumnya di tanggal 7 ataupun di tanggal 9 April 2020. Lalu yang kedua, kemungkinan kedua adalah kalau kita melihat dari pola. Kalau tadi kita melihat dari bentuk candle atau tipe candle, yang sekarang kita coba lihat dari polanya. Pola kenaikan pertama kali dari areal tertinggi 9 Maret 1.1494, lalu penurunan hingga kurang lebih 1.0635, lalu kemudian dia bangkit. Well, of course, saya menggunakan Fibonacci retracement dan Anda lihat 61.8% berada di 1.1166, tapi di tanggal 27 Maret rebound hanya tercapai 1.1145, lalu kemudian dia turun kembali meskipun area low justru lebih tinggi untuk kali ini tertahan di 1.0766. Dengan cara yang sama saya akan menggunakan Fibonacci retracement kurang lebih di area tertinggi 1.1145 sampai 1.0766, dan yang saya dapatkan kalau saya zoom seperti demikian, maka saya mendapatkan area 61.8% berada di teritori 1.1000. Well, of course, ini hanya perkiraan dan mungkin saja kalau kita beracu kepada apa yang tercapai di tanggal 27 Maret, maka rebound tersebut hanya menyentuh atau nyaris menyentuh 61.8%. Sehingga dengan simpelnya, kemungkinan pola target kali ini, dia baru akan turun atau mengalami depresiasi setelah dia menguji kisaran 1.0980 ataupun 1.1000. Bagaimana dengan outlook dari grafik H4 itu sendiri? Di grafik H4 ini adalah pola yang sebelumnya symmetrical triangle yang akhirnya ditembus, dan saya sempat mengutarakan kepada Anda posisinya masih terlalu berdekatan dengan area resisten yang ditembus sehingga kemungkinan potensi untuk kembali tertekan masih akan terbuka. Lalu yang kedua, kemarin saya sempat menyampaikan bahwa ini teritori penurunan, lalu ini adalah rectangle sehingga ini diasumsikan sebagai bearish rectangle ataupun bearish flag. Dan dalam bearish flag hitungannya adalah 1, 2, 3, 4, maka ini adalah trend wave kelima. Di mana wave kelima bisa saja berada kurang lebih 1.0946 atau di areal hijau 1.0963 atau bahkan di areal teritori resisten dari rectangle tersebut di 1.0997 ataupun 1.1000. Sehingga kemungkinan wave ke-6 kita akan mendapatkan pola penurunan lebih lanjut, tapi untuk kali ini akan ada kemungkinan potensi untuk kenaikan sebagai wave kelima. Sehingga untuk hari ini Euro USD saya menargetkan untuk melakukan buy on dip 1.0928 sampai 1.0935, yang mana area tersebut sudah tercipta kali ini karena mengalami penurunan sampai 1.0917. Target pertama adalah 1.0985, persis di ujung pangkal untuk wave kelima. Lalu kemudian target kedua adalah 1.1035 untuk mengantisipasi kemungkinan dia akan mengejar areal tertinggi yang sempat tercapai di tanggal 1 April 2020. Stop loss antisipasi jika ternyata dia terlebih dahulu break untuk membentuk areal wave ke-6 di 1.0853. Saya mengantisipasi hal tersebut dengan kemungkinan potensi bearish trend atau bearish pressure masih atau cenderung muncul lebih cepat. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.